Kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait tambang Raja Empat yang belakangan ini heboh. Pak Jokowi dan Bu Iriana dikait-kaitkan dengan tambang yang lagi viral sekarang. Kok Pak Jokowi ya, bukannya elit PDIP yang punya? Wah, kita lihat langsung ya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Woyoy, lagi rame ngomongin soal tambang nikel di wilayah Raja Ampat, emang bikin ramai satu republik. Nah, menariknya, Mimin dapat banyak informasi yang beredar di media sosial yang dikirimin netizen budiman, atau mungkin juga buzzer, yang menurut Mimin menarik untuk kita cek kebenarannya. Salah satunya soal tuduhan keterlibatan PDIP. Kurang lebih gini isi pesannya. Intinya, ada yang mengaitkan PT GAK yang jadi salah satu perusahaan tambang di Raja Ampat yang disebut terafiliasi dengan PDIP. Disebutkan bahwa kontraktor tambang PT GAK dikerjakan oleh dua perusahaan, yaitu PT Samudra Mulia Abadi alias SMA dan PT Manado Karya Anugrah alias MKA. PT MKA inilah yang dituduh dimiliki oleh putra dari bendahara PDIP, Oli Dondo Kambei, dan berkantor di MKA. Apakah benar? Well, mari kita cek. Pertanyaan pertama, apakah benar PT MKA milik anak Oli Dondo Kambei? Nah, dilihat dari Instagram Manado Karya Anugrah, postingan terakhir pada tahun 2023 menyebutkan nama Rio A.J. Dondo Kambei sebagai Direktur Operasional MKA. Rio memang adalah anak dari Oli Dondo Kambei. Tidak ada keterangan lanjutan lagi dan tidak ada postingan terbaru lagi. Sementara beberapa portal media lokal seperti Deto Tabuan menulis di tahun 2021 bahwa kakak dari Oli Dondo Kambei yang bernama Ani Dondo Kambei tercatat sebagai Direktur Keuangan PT MKA. Lalu bagaimana dengan status hubungan PT MKA dengan PT GAK? Well, ada laporan kajian teknis yang dibuat oleh mahasiswa program studi teknik pertambangan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta atas nama Lutfia Izani Paus-Paus, Hidayatullah Sidik, dan Faisal Mukarom di tahun 2022 yang menyebut nama PT MKA sebagai salah satu mitra PT GAK Nikel dan telah beroperasi sejak Juni 2021. Kalian bisa cek sendiri deh laporannya. Well, gimana menurut kalian soal informasi-informasi ini? Share di kolom komentar ya. Serangan ke Pak Jokowi sama keluarganya emang gak ada habisnya ya. Kali ini Bu Betul. Iriana yang jadi bahan gosip panas soal eksplorasi mineral di Papua. Katanya Bu Iriana terhubung sama dua perusahaan tambang. Nama Bu Iriana dikaitin sama PT Iriana Mutiara Eidenberg dan PT Iriana Mutiara Mining. Katanya, kedua perusahaan ini pegang konsesi tambang emas dan nikel di Kabupaten Kirong, Pegunungan Bintang, dan Sarmi, Papua. Isu ini muncul gara-gara cuitan akun Stefan Antonio di media sosial X. Si akun ini nge-share screenshot peta lokasi tambang dan draft SPK wilayah izin usaha pertambangan dari kedua PT itu. Dalam cuitannya dia nulis, nama Bunda Iriana sedang menjelajahi nikel dan emas. Ini benar-benar milik istri Bro Jokowi. Soalnya lahan tambang itu fantastis, bro. Menurut dokumen WIUP, PT Iriana Mutiara Eidenberg emang terdaftar buat eksplorasi emas di Kabupaten Kirong dan Pegunungan Bintang. Luas wilayahnya 95.280 hektar, sedangkan PT Iriana Mutiara Mining terdaftar buat eksplorasi nikel di Kabupaten Sarmi dengan wilayah 16.470 hektar. Tapi cuitan Stefan langsung dibantah netizen lain. Banyak yang bilang ini cuma gorengan hoax murahan. Contohnya akun Sinta Effendi yang ngejelasin kalau jejak dua perusahaan itu udah ada jauh sebelum Jokowi jadi presiden. Akun ini bahkan share screenshot artikel bahasa Inggris yang memperkuat argumennya. Dia nulis, ini sudah lama PT-nya. PT Iriana termasuk yang nemuin cadangan emas di Papua sejak 2015. Nama Iriana ini dari Irian Jaya dulu. Presidennya aja Kang Sanli, bukan Bu Iriana. Tambahnya lagi, di 2013 pun perusahaan ini udah tercatat. Akun @akun-aku-rindu komen, apapun yang mirip nama keluarga Jokowi pasti langsung digoreng kaum 24 sama 16 sebelum 20 Oktober. Cuitan Stefan Antonio ini memang dibuat September 2024 lalu, pas Pak Jokowi masih menjadi Presiden RI. Boleh sih kritis, tapi kan nama PT Iriana ini bukan berarti punya Bu Iriana dong. Gak cuma kali ini aja, netizen juga nge-highlight kalau nama keluarga Jokowi sering banget dijadiin bahan gorengan. Sebelumnya juga ada fitnah Kaisang
Kaisang pakai kaos bertuliskan putra finalis pemimpin terkorup dunia versi OCCRP yang ternyata cuma editan AI. Gambar ini diposting pertama kali sama akun @uyoktweet tanggal 15 Januari. Niatnya sih nantangin Kaisang pakai kaos tulisan itu. Cuma karena ada gambar AI, netizen jadi ada yang percaya kalau Kaisang pakai kaos itu. Fitnah ke Bu Iriana juga parah banget. Bu Iriana juga pernah jadi sasaran fitnah Terong dan Apem. Fitnah itu salah satunya disebar akun TikTok Novi_Bule9. Di kontennya, Novi ngaku melihat video Koni Bakri yang bilang, Ibu Iriana, jangan tenang-tenang aja. Novi mengaitkannya dengan isu terong Bulurah dan Bulurah bagi-bagi apem yang ramai dibahas di media sosial X. Dikatakan, Ibu Iriana dituduh sudah tidur dengan laki-laki lain 13 kali di sebuah hotel di Jakarta dan apemnya minta dituangkan wine. Astagfirullah, hati para haters Jokowi emang udah dipenuhi kebencian. Haters emang hobinya nyebar hoax biar citra Pak Jokowi jatuh. Yang paling penting, kita harus jadi netizen cerdas. Lawan fitnah dan di Undang-Undang 41 tahun 1999 itu hutan lindung tidak boleh dilakukan dengan penambangan pola terbuka. Kecuali kan terkait dengan 13 perusahaan ini melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004. Jadi intinya Perpu tersebut mengecualikan 13 perusahaan yang harusnya tidak boleh menambang di hutan lindung secara pola terbuka. Jadi hutan lindung itu tidak boleh dilakukan pola terbuka, tetapi kecuali 13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Sehingga dengan demikian maka berjalanlah kegiatan penambangan nikel di Pulau Gak ini seluas 6.030 hektar. Jadi pulau ini sekali lagi masuk di dalam pulau-pulau kecil. Kemudian segala perizinannya sudah lengkap untuk PTGN ini. Jadi mulai dari IUP, kemudian juga persetujuan lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan termasuk pinjam pakai, karena ini sekali lagi kami sampaikan hampir seluruh areal di Kabupaten Raja Ampat ini merupakan kawasan hutan, termasuk PTGN ini. Nah, PTGN ini secara status berada di Undang-Undang 41. Teman-teman, Said Didu bikin ulah lagi itu Said Gaduh ya. Tahu nggak? Jadi dia tuh kembali memposting ulang ya mengenai apa? Berita hoax. Biasalah berita yang dimana itu menjelekkan keluarga Pak Jokowi dong. Udah pasti itu. Ya, tentang apa? Ya, tentang mengenai pemilik perusahaan tambang itu adalah istrinya Pak Jokowi atau Ibu Iriana. Nah, yang lucunya ternyata ketika postingan itu diteliti oleh banyak pihak dan ternyata itu hoax, dia menghapus postingannya. Tetapi banyak dong netizen yang sudah mengcapture. Tapi lagi-lagi dia sedikit licik dan lihai, ya. Karena dia membuat postingan itu hanya memposting ulang dari akun orang lain, sehingga ya kita nggak bisa menindaklanjuti itu, gitu. Jadi dia main aman. Dia memang orang yang paling main aman, yang hanya bisa menceburkan kawan-kawannya. Itu yang namanya Tifa, yang namanya siapa? Si Roy Panci, itu kan diceburin sama dia. Benar nggak? Dia yang kompor-komporin selama ini, kemudian dia mendorong teman-temannya sehingga temannya masuk kepada ranah hukum. Itulah Said Didu, jebolan mantan ya komisaris 4 perusahaan milik negara. Ya, ketika dipecat ya tahu deh jadi musuh. Dan banyak netizen yang selama ini pernah menemukan kasus-kasusnya dia ya. Ya, kasus-kasus apa lagi? Kasus esek-esek dan lain-lain, cek aja sendiri. Itu yang kalian puja-puja, wahai kelompok-kelompok kadro. Lo tau gak, jadi kemarin ditemukan sebuah statement dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang bilang kalau NGO atau LSM sebenarnya adalah bagian dari militer dan tim tempur Amerika Serikat. Ini ngeri banget, kalian harus tahu statement orang ini. Jadi beliau ini bernama Colin Powell yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, Colin Powell ini bilang kalau NGO atau LSM, apalagi yang human rights atau hak asasi manusia, sebenarnya cuma topeng imperialisme yang dipakai
dipakai Amerika Serikat buat menutupi penaklukan dan eksploitasi terhadap dunia. Dan Colin Powell bisa keluarin statement kayak gini karena memang pada saat itu beliau ini adalah salah satu orang yang merancang perang di Irak. Nah, pemerintah Amerika Serikat ternyata menggunakan NGO atau LSM di perang Irak buat membentuk opini publik sampai buat menekan kebijakan lokal. Sampai akhirnya Colin Powell ini ngerasa punya beban emosional karena udah mendorong invasi di Irak menggunakan NGO dan LSM sebagai alat perang. Dan akhirnya beliau mengundurkan diri dari pemerintahan Amerika Serikat. Colin Powell mengeluarkan statement ini biar diketahui publik dan beliau meninggal dunia di tahun 2021 kemarin karena COVID. Nah, statement yang Colin Powell ini sebenarnya relate sama peringatan dari Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Beliau bilang Indonesia itu nggak mau jadi korban narasi global. Kita harus tahu NGO atau LSM di Indonesia ini sebenarnya mewakili siapa. Karena yang ditakutkan LSM ini bisa jadi alat diplomasi Amerika. Sejalan nih sama statementnya Colin Powell yang pernah jadi menteri di pemerintahan Amerika dan yang pernah merancang invasi di Irak. Ya mudah-mudahan LSM di kita mah baik-baik aja ya. Jangan sampai ntar kayak Rusia sama Cina, mereka tuh punya peraturan yang ngeri banget buat LSM di negaranya guys. Kalau di kita mah masih baik banget, tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen. Oke, itu deh video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat